Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Ibu. Oke, kali ini kita akan lanjutin bahas pembahasan yang kemarin ya. Masih pada gerak rotasi pada katrol. Nah, dan ini pun masih membahas tentang aplikasi hukum Newton kedua pada katrol. Kalau yang kemarin itu katrolnya tetap dan bebannya 1, sekarang katrolnya pun masih tetap, akan tetapi bebannya menjadi 2 ya. Jadi bebannya lebih berat daripada yang sebelumnya. Yang namanya juga hidup ya, pasti kalau mau naik ke level yang lebih tinggi bebannya akan lebih banyak. Nah, itu juga sama dengan katrol pun kayak gitu. Oke, langsung aja ya. Nah, sistem katrol dengan 2 beban ini seperti yang ada pada di gambar ini ya, di mana M2 lebih besar dari M1, artinya M2 ini lebih berat daripada M1. Kemudian yang ditanyakan adalah percepatan sistem dan tegangan tali sistem. Nah, untuk menyelesaikan atau untuk menemukan kedua variabel ini, kedua besaran ini, kita bisa tinjau dari 3 keadaan, yaitu yang pertama dari sistem katrol itu sendiri, kemudian yang kedua adalah dari sistem M1, dan yang ketiga adalah dari sistem M2. Oke, langsung ya, kita bahas yang pertama dulu. Nah, kita tinjau pada katrol ya. Katrolnya yang seperti Ibu gambarkan, di mana katrol ini punya lampu merah. Nah, katrol ini punya jari-jari sebesar R. Nah, katrol ini kan tadi di sini dihubungkan oleh tali ya, dimana talinya ini yang ini berhubungan langsung dengan M1, maka kita sebut aja T1, dan kemudian yang di sebelah sini, yang sebelah kanan ini kita sebut T2 ya. Oke, nah ketika salah satu tali ini kita tarik, kan otomatis dia menghasilkan gaya ya, yang menyebabkan si katrol berputar, artinya terjadi ada torsi di sini. Nah, ketika T2 kita tarik, maka arah putarnya, perputaran torsi itu ke kanan, ya kan? Ketika T2 kita tarik, maka arah putarnya ke kanan. Nah, artinya kalau ke kanan kan itu searah dengan jarum jam. Nah, seperti kesepakatan kita di awal, ketika torsi arahnya ke kanan atau ke searah dengan jarum jam, maka torsi itu nilainya adalah positif. Nah, berarti ketika T1 kita tarik, maka kan gaya dari T1 ini menyebabkan si katrol berputar ya, dan menyebabkan ada torsi gitu kan. Nah, arah putarnya itu kan ke kiri. Sesuai dengan kesepakatan kita, ketika arah putar atau arah torsinya ke kiri, maka nilai torsi tersebut adalah minus ya. Nah, kemudian selanjutnya hukum Newton kedua itu pada sistem atau pada benda yang berotasi itu kan sigma tau sama dengan I dikalikan alfa, di mana I adalah inersia. Inersia itu kan rumusnya K massa benda dikalikan dengan R kuadrat. Jadi K adalah konstanta inersia M adalah massa benda dan R adalah jari benda ya. Nah, nih misalnya kalau silinder pejal
inersia dari silinder pijar adalah setengah mr kuadrat. Maka yang setengah ini adalah K-nya ya, konstantanya. Tuh, konstanta inersianya. Kalau misalnya bendanya bola pejal, maka kan jadinya kan 2/5 mr kuadrat. Nah, 2/5 itu adalah konstanta ya. Tuh. Nah, masih ingat kan kalau alfa ini, alfa sama dengan percepatan sudut. Di mana alfa sama dengan A per R. A adalah percepatan linier dan R adalah jari-jari. Nah, sigma tau, kita balik lagi ke sini ya. Sigma tau tadi kan artinya resultan torsi atau torsi-torsi yang bekerja pada sistem. Nah, di sini ada torsi 1 dan torsi 2. Tuh, jadi kan biar gampang gitu langsung aja ya, kita tahu 2 bukan plus tau 2 minus tau 1 sama dengan I kali alfa. Nah, tau itu masih ingat kan? Tau apa? Tau adalah gaya dikalikan R. F cross R kan. Nah, cross di sini artinya gayanya itu harus tegak lurus dengan si benda ya, dengan jari-jarinya. Nah, pada sistem ini gaya yang bekerja adalah T, ya kan? Jadi maka F-nya ini kita ganti T ya. Jadi tau sama dengan T cross R. Oke, balik lagi ke sini. Maka yang ini adalah tau 2, artinya T2 kalikan R. Kemudian minus T1 kali R sama dengan inersia dikalikan dengan percepatan sudut. Oke, nah ini masing-masing ada R, bisa kita sederhanakan ya, R-nya kita keluarkan jadi T2 min T1 sama dengan I kali alfa. Atau langsung aja kita masukkan nilainya. Sama dengan inersia tadi adalah K M R kuadrat, ya kan? K M R kuadrat. Alfanya adalah A kali R. A per R. A per R. Nah, ini bisa kita coret ya, ada R1, 1, jadi sisa 1. Kemudian R dikalikan T2 min T1 sama dengan K M R A. Tadi R-nya udah dicoret 1, sisa 1. Kemudian jadi R dikalikan T2 min T1 sama dengan konstanta inersia dikalikan massa benda dikalikan dengan jari-jari dan dikalikan dengan percepatan sudut. Nah, tiap ruas kiri dan kanan punya R. Bisa kita coret lagi ya. Coret. Jadi ketemunya T2 min T1 sama dengan K M A. Ya, konstanta inersia dikalikan massa benda dikalikan dengan percepatan ya, percepatan linearnya. Nah, ini temu dulu persamaan 1. Nah, selanjutnya kita tinjau dari benda 2 dan benda 1. Ya, ini diingat-ingat nih, T2 min T1 sama dengan KMA. Oke, nah kita tinjau pada benda 1. Benda 1 tadi kan kayak gini ya. Nah, di sini ada T, arah ke atas, kemudian ada W, gaya berat ya, benda dengan gravitasi.
Jadi arahnya itu ke bawah selalu menuju pusat bumi. Nah, pergerakannya tadi kan M2 itu kan lebih berat dari M1, sehingga M1 ini naik ke atas. Jadi arah geraknya ke atas ya. Secara otomatis percepatannya juga ke atas. Nah, kemudian kita masukkan nih. Jadi sigma F sama dengan M dikalikan A ya. M ini adalah M1. Jadi sigma F itu semua gaya yang bekerja pada sistem. Nah, ini kan T ini arahnya ke atas dan W arahnya ke bawah ya. Artinya, jadi karena pergerakan benda ke atas, A-nya pun ke atas. Sehingga gaya-gaya yang searah dengan A atau gaya-gaya yang searah dengan percepatan atau arah gerak benda, maka itu nilainya plus gitu. Jadi ini T, berarti ini T1 ya. T1 minus W1 ya. Sama dengan M1 dikalikan A. Nah, ini bisa kita sederhanakan jadi T1 sama dengan M1A plus W1. Nah, W itu atau gaya berat itu bisa kita substitusi menjadi M1 kali G ya. Nah, ini ketemu persamaan 2. Oke, selanjutnya kita tinjau pada benda 2. Ini sama, ada T2 yang arah ke atas, kemudian ada W yang arahnya ke bawah. Nah, benda 2 ini kan lebih berat daripada benda 1 kan. Jadi, nah, ketika benda 1 naik, maka benda 2 ini turun. Berarti arah geraknya itu turun ke bawah. Ya, jadi percepatannya pun arahnya ke bawah. Masih sama dengan pada benda 1 ketika gaya yang searah dengan arah gerak benda atau searah dengan percepatan, maka nilainya adalah positif. Ya, jadi kita masukkan ke hukum Newton keduanya, sigma F2, berarti ini sigma F1 sama dengan M2A. Jadi massa 2 dikalikan dengan percepatan. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini adalah W2 dan T2. Yang searah dengan arah gerak benda adalah W2. Jadi W2 min T2 ya. Kenapa T2 minus? Karena T2 arahnya berlawanan dengan arah gerak benda ini ya. Jadi W2 min T2 sama dengan M2A. Nah, kemudian ini biar T-nya jadi plus, kita pindah ruas ya, tukeran sama yang ini. Jadi W2 minus M2A sama dengan T2. Biar lebih enak dilihat, ibu balik ya. T2 sama dengan W2 minus M2A. Sama ya. Nah, jadi T2 sama dengan W itu M2 dikalikan G minus M2A. Nah, ketemu persamaan 3. Nah, kemudian kita substitusikan ya. Tadi persamaan 1 itu adalah persamaan 1 kan kita peroleh T2 min T1 sama dengan KMA, di mana K adalah konstanta inersia dan M adalah massa benda yang berputar, kemudian A adalah percepatan liniernya. Jadi kita masukkan nih, ini T2 ketemu, T1 ketemu, kita masukkan satu-satu ya. T2-nya adalah M2
G minus M2A, kemudian T1-nya ini minus dulu, M1A plus M1G sama dengan K MA. M besar ini tadi massa benda yang berputar ya. Nah, ini kemudian M2G minus M2A minus ketemu plus jadi minus, M1A minus ketemu plus lagi jadi minus M1G sama dengan K MA. Nih yang ada G-nya kita kelompokkan ya, kita deketin. Jadi M2G minus ini M1G minus M2A minus M1A sama dengan KMA. Nah, yang ada variabel A-nya kita bawa ke kanan ya. Kita temuin, kita deketin nih sama saudaranya. Jadi M2G minus M1G sama dengan KMA. Nih M2A-nya kan minus, pindah ruas jadi plus ya. M2A, ini juga M1A-nya minus, pindah ruas jadi plus M1A. Ini bisa disederhanakan ya, masing-masing mengandung G, jadi G M2 minus M1. Dan ini masing-masing punya A, jadi A-nya bisa kita keluarkan A dikalikan K M plus M2 plus M1. Nah, selanjutnya ke sini. Jadi, untuk mencari A sama dengan G M2 minus M1 per konstanta inersia dikalikan massa benda yang berotasi plus M2 plus M1. Nah, ini ya. Jadi nilai percepatan itu sama dengan G gravitasi dikalikan M2 minus M1 per konstanta inersia dikalikan dengan massa benda yang berputar ditambah dengan massa 2 ditambah dengan massa 1. Itu ya. Semoga bisa dimengerti.